Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap 4 Ranperda pada pekan lalu, DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda. Wali Kota Malang mengaku setelah masukan dari fraksi, pihaknya siap memberikan jawaban pada paripurna berikutnya. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pandangan umum terhadap 4 ranperda tersebut. Dari pandangan umum yang disampaikan mulai dari fraksi PDIP, PKB, PKS, Gerindra, Golkar, Damai, dan Nasdem PSI, semuanya menyoroti terkait penyaluran kredit di BPR Tugu Arta, serta meminta Pemkot Malang untuk menertibkan aset daerah dan memanfaatkan lahan parkir yang maksimal. Usai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari masukan 7 fraksi pihaknya akan menyiapkan jawaban untuk disampaikan pada paripurna berikutnya. Wali Kota juga mengaku untuk peningkatan PAD Kota Malang mempunyai strategi sendiri dalam peningkatan PAD Kota Malang. Ya, ini 4 ranperda, jadi kewenangan umumnya sudah disampaikan dan yang kita baca, nanti insya Allah tanggal berapa kita menjawabkan minggu depan ya, kita persiapkan jawabannya, kita koordinasikan dengan semua PD untuk bisa menjawab pandangan umum dari semua fraksi. Baik, ya. Kita memberikan strategi dari PAD. Pertama kita akan melihat dulu terkait dengan regulasi. Para regulasi yang memungkinkan kita akan lakukan. Yang kedua, kita juga tetap meminta kepada OPD penghasil untuk selalu ada inovasi, ya, termasuk masukan dari DPRD itu kan juga ada strateginya untuk bisa menyiapkan PAD. Kita akan tidak lanjuti, kita akan bahas, kita akan kaji, tentu dengan mempertimbangkan regulasi yang ada. Memang ketentuannya seperti itu dan memang waktu kemudian juga dan yang pemborusan itu gimana, nggak ada pemborusan menurut saya, ya kan? Ya, terlalu cepat itu tadi karena memang pembacaannya kita juga terima sudah, bukunya kita terima dan pasti kita akan jawab satu-satu, ya kan? Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat kita jawaban satu-satu akan kita jawab, ya, jadi nggak ada masalah. Ini kan juga bahan masukan untuk kita di eksekutif, nanti kita akan evaluasi mana perda-perda yang belum ada tidak lanjutnya. Dan kalau tidak lanjut itu kan kita juga menunggu turunan-turunannya, ya, dari secara hierarki ada aturan-aturan perundang-undangan. Kadang-kadang kita juga akan menunggu itu, tapi nanti tetap kita akan tidak lanjut. Sementara Ketua DPRD Kota Malang mengatakan bahwa dari penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda ini, selanjutnya akan dilakukan di Pansus dan akan dilakukan uji publik bersama stakeholder yang berkaitan dengan 4 ranperda tersebut. Ketua DPRD juga berharap agar ranperda ini ke depan tidak membutuhkan perubahan yang lebih banyak, namun nantinya bisa dimasukkan kearifan lokal apabila memungkinkan. Pastinya ini adalah penyampaian aspirasi dari kita semua berkaitan tentang ranperda yang akan kita garap bersama, muatan-muatannya, idealnya seperti apa, ini tadi yang sudah disampaikan. Ya, nanti akan didalami di Pansus, ada beberapa step yang akan kita lakukan. Yang pertama kita pasti akan melakukan uji publik, ya, dengan menghadirkan para stakeholder yang memang sekiranya sangat berkaitan erat dengan ranperda yang sudah dilempar tadi, yang sudah dijawab tadi oleh kita, diberikan pandangan. Harapannya pasti ranperda ini nanti ke depannya tidak akan membutuhkan evaluasi yang terlalu banyak gitu ya, sehingga mungkin nanti beberapa barangkali ada yang kita masukkan sebagai kearifan lokal bila itu memungkinkan. Mungkin kita akan
melakukan pendataannya dari tahun berapa yang diminta, kita juga sebenarnya belum memastikan secara langsung, tetapi yang jelas di masa kepemimpinan yang kemarin, yang periode yang sebelumnya itu cukup banyak ya, ada beberapa perda yang sudah ditelurkan, salah satunya saya sebagai ketua pansus untuk kebudayaan juga belum, kalau kebudayaan belum selesai Pak, pesantren belum ada perwalnya, kepemudaan juga belum ada perwalnya, jadi itu nanti itu contoh ya, yang periode kemarin kita selesaikan, dan itu kebetulan saya salah satunya sebagai ketua pansus untuk kepemudaan itu belum ada perwalnya. Ya pastinya akan dalam pelaksanaan teknisnya akan sangat berpengaruh gitu, sehingga masih mengambang juga, bahkan mungkin ada yang tidak bisa dilaksanakan kalau memang teknisnya nggak ada, karena memang kita tahu bahwa perda itu kan mengatur normanya gitu, jadi makronya saja, sehingga detailnya masih belum ditetapkan. Pastinya nanti kita berharap segera kita kalau mendorong sih kita pasti ya, tetapi memang kan itu semua ada di eksekutif. Kalau misalnya memang nggak laksanakan ya pasti akan kita dorong terus, kita akan jadikan catatan terus gitu ya, akan kita bahas terus menerus. Jadi kita berharap juga itu segera tereksekusi gitu. Kalau kita melihatnya sih ya ada beberapa pekerjaan yang terabaikan gitu ya, sehingga nanti kami berharap ke depannya itu lebih komprehensif lagi dalam mendata pekerjaan-pekerjaan rumah apa yang belum selesai gitu. Karena kami di DPRD sendiri selalu melakukan tahapannya secara konsisten sampai akhir, kami kawal sampai konsultasi ke provinsi Kumham, itu juga kita kawal terus. Jadi kami berharap dengan adanya mandat atau amanah di dalam perda tersebut untuk membuat perwal, ya baiknya ya eksekutif juga sama berada. Simon Alfredo melaporkan.